BM. BM ini bisa berupa titik mati seperti tiang listrik atau ujung bangunan. Contohnya misalnya di sini titik BM nya. Setelah itu kita cari sudutnya. Lalu di sini kita dirikan rambu ukur dan kita baca BA, BT dan BB-nya. Di sini kita mendapatkan sudutnya kurang lebih di 60 derajat dan kita ukur jarak dari BM ke titik P1-nya. Setelah itu kita tentukan titik satunya. Di sini sudutnya harus 90 derajat dengan jarak 4 meter. Di titik satu ini kita dirikan rambu ukur. Kita baca lagi BA, BB, dan BT-nya. Di sini kita mendapatkan sudut 90 derajat. Sudut 90 derajat. Setelah itu kita tarik sudut 270 derajat. Setelah ini kita tarik sudut 270 derajat dari titik dari 0 derajat. Dan ini adalah titik 2. Di sini sama jarak dari P2 titik 2 ke P1 44 meter. Ini sudutnya 270 derajat. Di titik 2 ini sama, kita berikan lagi rambu ukur, kita baca BA, BB, dan BT-nya. Oke, setelah dari sini kita lanjut untuk mengukur titik P2-nya. Dari titik P1 ke P2, perkiraannya kurang lebih di 20 sampai 25 langkah. Setelah itu kita ukur sudut dari titik derajat 0 ini ke P2. Di sini kurang lebih di 245 derajat sudut horizontal. Setelah itu kita pindahkan rambu ukur ke titik P2 dan kita ukur lagi dan kita baca lagi BA, BB, dan BT-nya. Setelah itu kita ukur jarak dari P2 ke P1. Setelah itu kita pindahkan lagi alat mengukur yang di sini dan rambu ukur yang di sini. Kita cari, setelah kita pindahkan rambu ukur dan setelah kita pindahkan alat ke P2 dan rambu ukur P1, kita setting di sudut 0 derajat. Setelah itu kita tentukan titik 3-nya. Setelah menentukan derajat 0-nya, kita jadikan alat dan rambu ukur di P1 dan alat di P2. Di sini kita ukur lagi tinggi alatnya. Setelah mendapatkan tinggi alat, kita
mendapatkan sudutnya dan mendapatkan titik P4 dengan jarak yang masih sama, yaitu harus 4 meter. Di titik P4 ini kita pindahkan lagi rambut ukur untuk dihitung, untuk dibaca BA, BT, dan BB-nya. Setelah itu kita lanjut lagi untuk mengukur titik P3-nya. Kita mendapatkan titik P3-nya dengan untuk perkiraan jarak kira-kiranya itu di 20-25 langkah. Di titik P3 ini kita sebelum itu di titik P3 ini kita dirikan lagi. Setelah itu kita cari sudut horizontal 0 derajatnya dari P1 ke P3. Di sini kurang lebih di 75 derajat. Setelah itu kita pindahkan lagi alat dari titik P2 ini ke P3 dan rambut ukur dari P3 ke P2. Di titik P3 ini kita hitung lagi, kita setting lagi alatnya dan infonya, lalu kita ukur lagi tinggi alatnya. Setelah itu kita ukur, jarak dari titik P3 ke P2 ini. Setelah itu kita baca rambut ukur yang ada di titik P2. Setelah itu kita cari sudut 90 derajatnya untuk menentukan titik 5. Kita cari sudut 90 derajat. Dengan jarak sama, yaitu 4 meter. Di titik 5 ini kita dirikan lagi, kita pindahkan lagi rambut ukur, hitung lagi. Setelah itu ini dapatkan sudutnya 90 derajat. Setelah itu kita cari lagi, kita setting lagi sudut di 270. Di 270. Setelah itu kita cari, kita tentukan sudut 270 derajatnya. Di titik 6. Jaraknya 4 meter. Di titik 6 ini kita dirikan lagi rambut ukur. Gitu. Baca BA, BT, BB-nya. Setelah itu kita lanjut menentukan titik P4-nya. Dari titik P3 ke P4 ini kira-kira perkiraan awalnya di 20-25 langkah. Setelah itu kita pindahkan rambut ukur ke titik P4. Ukur sudut dari titik P2 ke P4 ini. Di sini kira-kira di 320 derajat. Setelah itu kita pindahkan lagi alat dari P3 ke P4. Dan mengukur di P3.
jarak dari P4 ke P3 ini. Setelah itu kita cari lagi titik 7, yaitu di 90 derajat. Lanjut kita tentukan titik 7-nya 90 derajat. Di 7 ini kita baca lagi ya, sudut 90 derajat. Setelah itu lanjut kita cari sudut 270. Lanjut kita menghitung di titik P5. Ukur jarak dari P4 ke P5 untuk perkiraan jarak jauhnya 20 sampai 25 langkah. Di P5 ini kita jadikan lagi lampu ukur, kita baca titik bimbingnya. Setelah membaca lampu ukur, kita tentukan lagi sudut horizontal nolnya dari titik P3 ke P5, kurang lebih di 50 derajat. Setelah itu kita pindahkan lagi alat dari P4 ke titik P5 dan lampu ukur dari P5 ke P4. Kita hitung jarak dari P5 ke P4. Setelah itu kita setting lagi alatnya. Terus kita setting alat dan setting nivelnya. Terus kita ukur lagi tinggi alatnya. Lalu kita baca lampu ukur yang ada di titik P4. Setelah itu lanjut kita tentukan lagi titik 9. Sudutnya 90 derajat dengan jarak 4 meter. Jadikan lagi lampu ukur, dibaca lagi benang atas, benang bawah. Jadi dapatkan sudutnya 90 derajat. Setelah itu kita setting lagi untuk mencari sudut 270 derajat dari titik derajat nol horizontalnya. Di titik 10. Di titik 10 ini sama kita jadikan lagi lampu ukur, baca benang atas, benang bawah. Oke, selanjutnya kita kita ukur titik P5 ke titik P6. Dengan jarak kurang lebih diperkirakan awal 20 sampai 25 langkah. Di titik P6 ini kita pindahkan lampu ukur dan hitung lagi benang atas, benang tengah, benang bawah. Setelah itu kita putar dari sudut horizontal 0 derajat ini ke titik P6. Jadi kita dapat sudut di kurang lebih di sudut 300 derajat. Setelah itu kita pindahkan alat dari P5 ke P6 dan lampu ukur dari P6 ke P5. Kita ukur jarak dari P6 titik P6 ke P5.
titik 13 derajat 90 derajat. Dari sudut 0 horizontal. Ini titik 14. Sama. Kita lagi rambut ukur, menengah atas, menengah bawah. Itu titik 8, titik terakhir. Kita ukur jaraknya di perkiraan awal 20-25 langkah. Di titik 8 ini kita dirikan lagi rambu ukur. Kita akan membaca benang atas, benang tengah, benang bawah. Terus kita cari sudut 0 horizontalnya dari titik P6 ke P8. Di 290 derajat. Nah, terakhir kita ukur dari jarak P8 ke P7. Tiga.